Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irianto Satriawan dengan NIM A1J1 18040. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan video praktikum pada judul ke-6, yaitu sistem endokrin. Ya, langsung saja. Jadi, sistem endokrin merupakan sistem hormonal yang bekerja di dalam tubuh, di mana kelenjar ini tidak memiliki saluran atau duktus tertentu untuk mensekresikan hormonnya. Jadi kelenjar endokrin ini langsung disekresikan ke dalam darah untuk menuju sel target di dalam tubuh manusia. Ya, jadi di dalam sistem endokrin ini mensekresikan hormon. Jadi hormon merupakan zat kimia yang dibawa di dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu pada tubuh kita. Sistem endokrin ini sangat berperan penting di dalam tubuh manusia, terutama hormon-hormon yang disekresikan sangat diperlukan di dalam pertumbuhan, di dalam proses reproduksi, kemudian kekebalan tubuh, dan yang terakhir di dalam menjaga keseimbangan fungsi internal dari tubuh manusia. Secara umum, sistem endokrin ini terletak di dalam 9 organ tubuh manusia atau dibagi ke dalam 9 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar pineal, kelenjar tiroid, timus, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar gonad yang terbagi atas 2, yaitu kelenjar testis dan ovarium. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ke-9 kelenjar di dalam tubuh manusia ini. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis yang terletak di bawah, yang terletak di bagian dasar tengkorak kita, letaknya yaitu pada otak. Jadi kelenjar hipofisis ini mensekresikan 3 hormon. Yang pertama LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk merangsang produksi air susu pada wanita yang baru saja persalinan. Kemudian yang kedua adalah hormon FSH atau follicle hormon yang berfungsi dalam mengontrol sekresi hormon tiroid. Dan yang terakhir adalah mensekresikan hormon oksitosin yang memacu kontraksi uterus selama melahirkan. Kemudian yang kedua adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga terletak di dasar tengkorak atau pada bagian otak bagian bawah tubuh manusia. Nah, kelenjar pineal ini mensekresikan 2 hormon, yaitu melatonin dan serotonin. Melatonin ini berfungsi untuk mengatur lelapnya tidur, sedangkan serotonin ini bekerja secara antagonis, yaitu ia menghambat lelapnya tidur. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Jadi bagian nomor 1 ini merupakan kelenjar pineal, sedangkan bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 ini merupakan bagian pada kelenjar hipofisis. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar timus. Bisa dilihat di sini ditunjukkan pada nomor 4. Kelenjar timus ini terletak pada kerongkongan kita atau bagian leher, di mana kelenjar timus ini mensekresikan hormon timosin yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah putih. Ya, selanjutnya adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Jadi kelenjar tiroid dan paratiroid ini terletak berdekatan, yaitu pada pangkal tenggorokan kita atau pada bagian faring. Bisa dilihat pada gambar ini ditunjukkan pada nomor 3. Ya, jadi pada kelenjar tiroid ini mensekresikan 2 hormon, yaitu hormon tiroksin dan juga kalsitonin. Hormon tiroksin ini adalah hormon yang berperan penting di dalam metabolisme kita, sehingga sangat berperan penting dalam pertumbuhan. Kemudian hormon kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar paratiroid yang juga terletak pada bagian leher kita, di mana ia mensekresikan paratohormon, yaitu yang berfungsi dalam meningkatkan pengeluaran fosfor. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Bisa dilihat kelenjar pankreas ini terletak pada pankreas kita yang berfungsi untuk mensekresikan hormon insulin dan juga glukagon. Jadi hormon insulin ini memiliki fungsi mengatur kadar gula darah kita, kemudian hormon glukagon berfungsi dalam memecah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar pankreas ini bisa dilihat pada gambar ini yang ditunjuk oleh nomor 6. Kemudian yang selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak pada ginjal, atau kelenjar adrenal ini melekat pada ginjal kita, baik ginjal bagian kiri ataupun kanan.
Nah, kelenjar adrenal ini mensekresikan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin. Jadi untuk hormon adrenalin ini meningkatkan denyut jantung kita atau meningkatkan tekanan darah sehingga kita bisa uh, um, menjalankan fungsi emosional kita secara baik, misalnya marah, senang, ataupun dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon noradrenalin yang berfungsi untuk mengatur kadar garam. Dan yang terakhir adalah hormon, maksud saya kelenjar gonad. Kelenjar gonad di sini terbagi atas dua, yaitu testis pada pria bisa dilihat pada gambar nomor 7 dan juga ovarium pada wanita bisa dilihat pada gambar nomor 8. Nah, kelenjar gonad ini, terutama testis, mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan sperma pada pria dewasa. Kemudian yang kedua adalah hormon estrogen yang disekresikan oleh ovum pada wanita. Ini untuk meningkatkan tanda-tanda kelamin sekunder wanita, misalnya melebarnya panggul, kemudian tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh wanita. Kemudian saya akan menjelaskan yang terakhir mengenai mekanisme kerja hormon. Jadi mekanisme kerja hormon ini diawali dengan komunikasi antar sel. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi. Komunikasi biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan ataupun organ di dalam tubuh kita, juga dengan jarak tertentu di dalam rangka integrasi aktivitas sel atau jaringan di organ yang berbeda. Sehingga dalam bekerja hormon ini memerlukan reseptor spesifik di dalam sel target untuk dapat menerjemahkan perintah yang dibawa oleh hormon tadi. Ya, reseptor ini pada umumnya adalah molekul protein tertentu yang memiliki struktur sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon ataupun analog dengan struktur hormon tertentu. Jadi setiap hormon memiliki satu reseptor spesifik di dalam setiap sel target kita. Ya, baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai laporan video praktikum berjudul Sistem Endokrin ini. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.